Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa kembali di perkuliahan sistem cerdas ya. Pada pertemuan minggu lalu, di video yang tempo hari ya, yang pekan kemarin saya share, kita sudah membahas konsep dasar tentang fuzzy logic ya. Fuzzy logic ya, yang mana fuzzy logic ini menjadi dasar dari sistem fuzzy yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, sekali lagi, jadi sistem fuzzy ini merupakan salah satu teknik reasoning, ya. Teknik reasoning yang kemarin sudah kita bahas juga ya, bahwa reasoning adalah proses proses penarikan kesimpulan, ya, dari sekumpulan fakta yang ada. Nah, di mana di sini proses pengambilan kesimpulan ini melibatkan nilai ataupun data-data yang sifatnya samar-samar, tidak jelas, ya. Nah, maka kita gunakan fuzzy logic di sini. Baik, sedikit untuk ini ya, review ya, refresh kemarin ya, bahwa kemarin kita udah belajar, kemarin kita membuat ini ya. Jadi dalam fuzzy logic itu ada yang namanya fungsi keanggotaan ya. Ada yang namanya fungsi keanggotaan. Nah, misalkan begini. Saya punya fungsi keanggotaan seperti ini misalnya. Nah, ini sekedar untuk review saja, merefresh materi minggu lalu ya. Kemudian begini. Oke. Nah, misalkan ini di sumbu X-nya, ini namanya misalnya, saya bilang aja IPK misalnya ya. IPK. Nah, IPK. Nah, kemudian sumbu Y itu adalah derajat keanggotaannya ya kemarin ya. Sumbu Y itu adalah derajat keanggotaannya, atau kalau disimbolkan itu dengan simbol mu ya. Simbol mu itu kayak huruf U itu ya. Kalau di Microsoft Word itu ada tuh simbolnya. Kalau di sini nggak bisa nih. Nah, ini Y ini adalah derajat keanggotaannya ya, atau mu-nya. Di mana mu itu atau derajat keanggotaan itu nilai tertingginya adalah 1 ya. Nilai tertingginya adalah 1. Ya. Dan nilai terendahnya adalah 0 ya. Oke. Nah, misalkan ini, jadi ini misalkan kita punya grafik fungsi keanggotaan dari IPK. Nah, IPK ini kemarin, ya, mudah-mudahan masih ingat ya. IPK ini kemarin kita sebut dengan namanya, apa namanya? IPK ini kemarin kita sebut dengan variabel linguistik, ya. Namanya variabel linguistik. Nah, ya gampangnya sumbu X-nya itu ya, sumbu X-nya itu adalah variabel linguistik namanya. Kemudian tadi sumbu Y itu namanya tadi derajat keanggotaan ya. Kita tulis lagi biar nggak lupa. Sumbu Y itu ini nyebutnya sebagai derajat keanggotaan. Oh ya. Derajat keanggotaan. Nah, itu. Derajat keanggotaan namanya. Nah, kemudian misalkan ini kita punya grafik ya, ada di sini ada 3 grafik ya teman-teman ya. Ada satu grafik yang turun, ya, kemudian ada satu grafik segitiga di tengah ini. Kemudian ada satu grafik yang naik ke atas ini, ya. Kita punya 3 grafik di sini yang mewakili 3 nilai linguistik. Nah, jadi ada namanya variabel linguistik, ada namanya derajat keanggotaan, nanti juga ada namanya nilai linguistik gitu ya. Nah, di sini karena ini bicara IPK, di sini misalkan nilai linguistiknya saya buat, misalnya rendah, nilai rendah. Yang rendah di sini domainnya, areanya. Kemudian yang tengah ini tinggi, sedang. Kemudian yang di pojok kanan ini grafik tinggi, ya, untuk nilai IPK yang tinggi. Kemudian misalnya ini nilainya
Misalkan ini titik tengahnya yang sedang itu, kita misalkan aja yang sedang itu 2,5 batas tengahnya ya. Kemudian IPK paling tinggi kan 4 ya. IPK paling tinggi kan 4 ya, maka sini 4,0. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, ini nilainya bisa kita tentukan sendiri ya, sesuai dengan apa ya, bukan sembarang ya, tapi kita beri nilai yang logis gitu ya, yang logis. Kalau misalkan dirasa 2,5 itu mungkin terlalu kecil untuk nilai sedang, Anda bisa ganti 2,75 misalnya sedang itu ya. Ya, misalkan nggak setuju misalnya ya. Nah, 275 it's okay, nggak masalah ya. Yang penting Anda punya argumen kenapa Anda memberi nilai sekian, ya. Kemudian, nah sekarang lihat. Jadi di sini kita punya variabel linguistik dari IPK ya. Jadi ini adalah fungsi keanggotaan ya. Grafik ini namanya grafik fungsi keanggotaan ya. Di mana dalamnya ada variabel linguistik ya yang letaknya pada sumbu X. Di sini variabel linguistiknya adalah IPK ya, IPK. Karena di sini variabel linguistik adalah IPK, maka nilai sumbu X ini ya nilai yang mencerminkan IPK. IPK itu kan kalau di tempat kita ya nilai tertinggi adalah 4,0. 4,0 dan paling kecil adalah 0 ya. Kemudian di sini ya kita punya 3 nilai linguistik untuk mewakili 3 level dari nilai IPK ya. Jadi ada nilai IPK yang rendah, ada nilai IPK yang sedang, ada yang tinggi. Nah, Anda lihat di sini ya. Jadi kalau yang rendah itu dia punya grafik yang ini ya, yang pertama yang turun ke bawah seperti ini, ya. Dia berpotongan dengan grafik sedang yang ini ya. Ya, jadi grafik sedang ini dia bentuknya segitiga ini, ya. Sebagian berpotongan dengan grafik rendah di sini, sebagian lagi grafik sedang ini berpotongan dengan grafik tinggi yang naik ini, ya. Jadi kita punya 3 nilai linguistik namanya ini, rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan sumbu Y ini ya, ini dari 0 sampai 1 ini namanya derajat keanggotaan. Nah, kemarin juga sudah kita pelajari ya rumus untuk mencari derajat keanggotaan ya dari suatu nilai variabel linguistik. Misalkan contoh ya, misalkan ada seorang mahasiswa misalkan IPK-nya itu dia punya IPK misalnya 2,95. Dia punya IPK 2,95. Nah, kira-kira kalau IPK 2,95 ini kita cari derajat keanggotaannya, dia akan masuk ke yang mana? Gitu ya. Maka derajat keanggotaan dari IPK 2,95 ini dapat kita tentukan menggunakan ini, fungsi keanggotaan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ya. Nah, misalkan 2,95 itu taruhlah di sini ya. Mungkin di sini kayaknya ya. Sorry. Ini ya. Katakanlah dia posisinya itu kurang lebih di sini misalkan. Nah, misalkan saja ya. Kurang lebih di sini posisinya. Jadi kalau kita tarik garis ke atas, ini kurang lebih akan memotong di sini ya. Nah, dia akan memotong 2 buah grafik ya. Grafik sedang dan grafik tinggi gitu ya. Grafik sedang dan grafik tinggi. Nah, ini ya. Yang sedang dia motong di sini, yang tinggi dia motong di sini. Nah, gitu. Artinya nanti di sini ada 2 derajat keanggotaan, teman-teman ya. Nanti akan ada 2 derajat keanggotaan di sini. Ya, derajat keanggotaan sedang itu di sini, kita tarik ke kiri ya. Nah, ini ya, refresh saja. Nah, nanti akan dapat di sini ya, mu ya. Mu untuk yang sedang. Mu1 lah kita sebutnya ya. Mu1 untuk yang sedang. Ini juga kita tarik ke kiri juga sama ya, dari ini ya, dari grafik tinggi itu ya. Tarik ke kiri, nanti akan dapat yang mu2, mu ya. Nah, mu2. Mu2 ini dia ditarik dari grafik tinggi ini ya, potongan dari grafik tinggi. Nah, seperti ini.
Nanti berapa mu1, berapa mu2? Sudah ada rumusnya kemarin. Nah, berapa itu mu1-nya? Berarti kalau kita hitung ya. Berarti mu1 itu kan mu sedang ya. Mu sedang. Nah, mu sedang. Mu sedang. Mu sedang dari, nulisnya tuh begini sebenarnya nulisnya itu. Mu sedang dari 2,95. Nah, ini sebenarnya kalau cara nulisnya begini nih. Ya. Mu sedang dari 2,95 itu sama dengan berapa mu sedangnya? Kita pakai ini aja. Ya. Ini ya, berapa mu ya? Mu yang menyentuh grafik sedang, berapa nilainya ya? Mu1-nya berapa ini? Ya. Jadi mu sedang ya, ini bacanya mu sedang dari 2,95 itu dihitung dengan ini. Ini ya. Titiknya ini ya. Mu sedang soalnya ya. Berarti kita lihat grafik sedangnya itu. Nah, ini kan grafiknya turun ya. Grafiknya turun. Berarti kalau grafiknya turun, rumusnya adalah ini. Yang kanan ini dikurangin X ya. A dikurang X, jadi 4. Dikurangi X-nya 2,95. Ya. Kemudian dibagi. Nah, dibagi A min B. Ya, bagi 4 dikurang 2,75. Bagi 4 dikurang 2,75. Nanti Anda hitung ya. Nanti Anda akan dapat nilai untuk mu sedangnya, mu yang satu ini. Ya. Nah, untuk mu rendahnya bagaimana? Untuk mu tingginya bagaimana? Sama ya. Ya, mu tinggi, mu tinggi. Nulisnya gini sebenarnya cara nulisnya ya. Kemudian 2,95. Nah, gini ya. Berapa mu tingginya? Nah, kita hitung juga. Lihat sekarang. Mu tinggi itu kan ini ya. Mu tinggi itu kan berarti dia ngitung dari titik ini ya. Tarik ke sini. Nah, gitu ya. Titiknya kan di sini ya. Titiknya di sini. Anda lihat ini. Pada grafik tinggi, ini garisnya kan naik ke atas. Naik ke atas ya. Kalau naik ke atas berarti bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya adalah ini berarti X-nya dulu 2,95 ya dikurang ini ya. Isi bawahnya 2,75. Nah, kemudian dibagi apa? Dibagi kanan dikurang kiri. 4 dikurang 2,75. Nah, udah nanti Anda hitung ya, dapatlah nanti hasilnya. Sekian. Ini refresh saja ya. Jadi Anda harus ingat, jadi yang namanya fuzzy itu ada nilai derajat keanggotaannya dihitung menggunakan fungsi keanggotaan ya. Ini namanya grafik fungsi keanggotaan. Sumbu X ini adalah variabel linguistiknya, sedangkan sumbu Y itu menyatakan derajat keanggotaannya, di mana nilainya adalah 0 sampai 1. Lebih dari 1 salah ya. Kemudian ini yang grafik ini mewakili 3 nilai linguistik ya. Nilai rendah, sedang, dan tinggi, yaitu namanya nilai linguistik. Baik. Nah, kemudian ini nilai nanti ya, nilai yang di sini entah 0, berapa saya nggak tahu. Nah, ini disebut sebagai fuzzy input nanti namanya. Ya. Derajat keanggotaan atau fuzzy input nyebutnya itu ya. Baik, ini sekilas review dari video minggu lalu. Nah, sekarang saya ingin lanjut ke sini. Nah, kita baru bahas tentang inferensinya atau reasoning-nya. Reasoning dengan fuzzy. Nah, bagaimana melakukan reasoning menggunakan fuzzy logic? Ya. Bagaimana caranya melakukan reasoning dengan fuzzy? Oke. Yang perlu Anda ketahui bahwa teknik reasoning menggunakan logika fuzzy itu punya 3 tahap. Ya, ada 3 tahap. Nih. Tahap pertama itu namanya, sebentar. Tahap pertama namanya fuzzification. Ya. Tahap kedua itu namanya inferensi.
Tahap ketiga itu namanya defasification. Nah, lihat teman-teman ya. Nah, pada bagian falsification, ya, pada bagian falsification itu dia mengoutputkan, outputnya berupa derajat keanggotaan. Outputnya berupa derajat keanggotaan, atau kita biasa menyebutnya dengan fuzzy input namanya. Jadi ada 3 proses ya. Nah, setiap proses itu punya output. Jadi falsification itu dia punya output. Ya, outputnya adalah derajat keanggotaan atau fuzzy input kita nyebutnya istilahnya. Nah, nanti output dari proses pertama itu dijadikan input untuk proses yang kedua, ya. Jadi ini output dari falsification itu namanya fuzzy input ya, berupa derajat keanggotaan. Nilainya 0 sampai 1, ya. Kita nyebutnya dengan nama fuzzy input. Nah, kemudian ya output dari proses pertama ini dijadikan input untuk proses yang kedua. Nah, ya, proses yang kedua. Nah, nah, proses kedua ini yakni inferensi, proses if then gitu ya. Dia menghasilkan output juga yang kita sebut dengan fuzzy output namanya. Fuzzy output. Nilainya masih sama ya, ini juga masih berupa derajat keanggotaan. Atau kita nyebutnya di sini fuzzy output namanya. Jadi kalau di falsification itu outputnya namanya fuzzy input, sedangkan di inferensi outputnya namanya fuzzy output, ya. Nah, sama nanti output dari proses kedua ini dijadikan input untuk proses yang ketiga, yakni defalsification. Nah, nanti ini defalsification ini akan menghasilkan output akhir, ya, output akhir berupa nilai keputusan atau kesimpulan. Nah, kesimpulan atau kita nyebutnya Cripps. Nah, Cripps ya. Nilai Cripps. Ya, Cripps output lah namanya ya. Cripps output. Cripps itu apa, Pak? Cripps itu nilai apa istilahnya ya? Kalau fuzzy itu kan 0 sampai 1 ya. Kalau Cripps ini kan nilainya di luar itu, gitu ya. Ya, nanti kita lihat contohnya saja ya. Jadi ini ya, Anda harus paham dulu bahwa yang namanya reasoning dengan fuzzy itu dia punya 3 proses. Falsification, ya, inferensi, dan defalsification. Nah, setiap proses mengeluarkan output yang dijadikan input pada proses berikutnya. Ya, ini 3 proses teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ambil contoh kasus saja. Contoh kasus ya. Saya buka sebelah aja. Saya ambil contoh kasus di sini. Contoh kasus, misalnya seleksi penerimaan beasiswa. Misalkan di sebuah universitas, ya, ada seleksi bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa. Nah, di mana syaratnya, ya, syarat atau ya, syarat dari seleksi ini itu harus dilihat dari IPK, ya, syarat seleksinya misalnya, kan syarat seleksinya berdasarkan IPK, ya, dan gaji orang tua misalnya, gaji orang tua. Jadi ini cenderung untuk membantu teman-teman mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu begitu ya, tetapi punya prestasi kuliah yang bagus gitu. Nah, di sini ya. Nah, misalkan saya punya begini kasusnya ya. Jadi ada seleksi penerimaan beasiswa gitu ya, berdasarkan IPK dan gaji orang tuanya. Nah, di sini Anda lihat, IPK dan gaji orang tua, ini kan menentukan apakah seseorang itu mendapatkan beasiswa atau tidak gitu ya. Ya. Jadi IPK, lihat di sini ya, IPK dan gaji orang tua ini kan dia menentukan apakah seorang itu berhak mendapatkan beasiswa atau tidak. Nah, maka
Ya, di sini IPK dan gaji orang tua ini kan disebut sebagai syarat gitu kan. Jadi seleksinya berdasarkan IPK dan gaji orang tua. Nah, oleh karena itu IPK dan gaji orang tua ini kita akan jadikan dia sebagai variabel linguistik. Sorry, variabel linguistik. Nah, jadi IPK dan gaji orang tua itu kita jadikan sebagai variabel linguistik. Jadi IPK itu sebagai satu variabel dan gaji orang tua sebagai satu variabel. Artinya apa? Artinya kalau kita punya dua variabel linguistik ya, IPK dan gaji orang tua, berarti kita membutuhkan dua grafik fungsi keanggotaan. Ya, kita membutuhkan dua ya grafik fungsi keanggotaan. Ya, yang satu untuk IPK, yang satu untuk gaji orang tua. Oke, kita coba gambar sini. Ini untuk yang IPK misalkan. Untuk IPK, ya, IPK. Atau kita copy yang tadi, bisa nggak di-copy ya? Oh, udah rame tapi nggak jadi. Kita buat baru saja. Kemudian ini sumbu Y-nya, atau derajat keanggotaannya. Ya, ini nilainya 1 ya, maksimal ya. Oke, di sini. Sekarang saya gambar grafiknya. IPK misalnya nilainya itu kayak tadi ya, ada apa namanya? Ada kecil atau rendah. Kemudian ini sedang, kira-kira segini. Kemudian ini ya. Lalu ini grafik yang tinggi. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf kalau kurang rapi ya. Baik. Nah, dia punya tiga nilai linguistik ya. Sedang. Ini saya gabung aja deh. Sedang, kemudian ini, sorry, kok sedangnya? Rendah dulu ya. Rendah, kemudian di sini sedang, ya. Di ujung sana ini grafik yang tinggi. Oke, baik. Nah, kita sekarang punya ini ya, grafik fungsi keanggotaan untuk variabel IPK. IPK ya. Di sini dia yang rendah, yang turun ini, kemudian yang segitiga itu yang sedang, yang naik ini yang tinggi. Ya. Ini variabel linguistiknya IPK, sedangkan ini adalah nilai linguistiknya. Rendah, sedang, dan tinggi. Ini IPK. Nah, kemudian untuk gaji orang tua kita buat lagi. Misalkan bentuknya begini. Kita pakai yang seperti trapesium ya, misalnya. Misalkan gaji orang tua nih, ini gaji. Loh, kok hilang? Ini gaji ya, gaji orang tua maksudnya ya. Ini sumbu Y-nya. Dan ini batasnya, derajatnya 1. Nah, di sini saya buat begini saja misalnya. Bentuknya seperti ini ya. Ini sampai sini misalnya, terus ini turun. Nah, kemudian yang ini dari sini berarti geraknya naik ya. Ke sini lah. Oh, atau sorry, kejauhan. Ini segini aja. Kemudian ini sini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita beri nilainya ya. Nanti untuk IPK, ini kan startnya dari 0 pasti ya. Startnya dari 0. Kemudian di tengah ini untuk yang sedang ini, dia posisinya di 2,75. Yang ujung yang paling tinggi nilainya itu 4,0. Ya, 4,0 misalnya.
Baik, kemudian untuk gaji, katakanlah gaji begini ya gajinya. Untuk gajinya pasti kita start dari nol, kemudian ini, eee, oh sorry saya lupa tadi ya. Ini untuk gaji, saya buat begini aja, nilai linguistik 2 aja untuk gaji, kecil ya. Jadi ada gaji yang kecil, ada gaji yang besar gitu ya. Begitu. Untuk yang kecil itu batasnya ini dari nol sampai katakanlah 3 juta ya. 3 juta itu saya wakili dengan angka 3 saja. 3 ini maksudnya 3 juta ya. Maksudnya 3 juta ya. 3 juta. Nah, untuk yang besar itu dia start dari angka misalkan angka 10 ya. Sampai ujung itu di angka misalnya paling kita patok misalnya paling besar itu, eee, sorry ini jangan 3 deh misalnya 4 ya, atau 5 misalnya ya. Ini patok 10 sampai misalkan paling tinggi 20 deh misalnya ya. Mohon maaf kalau ada orang tua yang gaji lebih dari 20 ya. Cuma contoh saja ini. Oke. Sampai 20. Oke, teman-teman. Nah, nih. Jadi sekarang kita punya 2 fungsi keanggotaan ya, IPK dan gaji. Nah, sekarang dari 2 ini kita bisa menarik kesimpulan nanti. Kita bisa menarik kesimpulan kira-kira apakah si mahasiswa tersebut bisa diterima atau sorry, bisa mendapat beasiswa atau tidak, gitu ya. Sekarang untuk mengujinya kita ambil contoh, misalkan ada mahasiswa, ada satu kandidat nih, misalkan kandidat satu misalnya. Kandidat pertama itu dia punya IPK-nya misalnya 2,99 ya. Gaji orang tua katakan misalnya 2.500.000 ya. Gaji orang tuanya 2.500.000 misalnya. Nah, berarti sekarang lihat nih, ya. Nih kita punya case kayak gini nih. IPK-nya 2,99, sedangkan gaji orang tuanya 2,5 juta. Nah, lihat, kita punya 2 nilai di sini ya, 2 variabel gaji sama IPK. Untuk IPK 2,99 itu Anda masukkan ke sini, di sini. Atau biar sama dengan tadi ya, dengan tadi kita buatnya 2,95 ya, biar nggak repot ngitung lagi ya. Nah, misalkan dia punya IPK di sini 2,95. Nah, IPK dia di sini nih. Ups. Nah, 2,95 di sini. Jadi kalau kita tarik garis ke atas yang tadi ya, ini akan nyenggol di sini ya. Duh, sorry ini gambarnya nggak oke. Nah, dia akan motong di sedang ini sama di tinggi ini. Yang sama dengan gambar tadi ya. Sama dengan tadi ya. Kita ambil yang sama 2,95 ya. Kemudian untuk gaji orang tuanya di sini ya. Gaji orang tua, untuk gaji orang tua kan 2,5 juta ya. Berarti 2,5 nih ya. 2,5 berarti. 2,5 itu di sini berarti. 2,5 itu di sini berarti ya. Agak dekat ke 4. Oke, 2,5 di sini. Kita tarik ke atas, ini kenanya 1, berarti kecil emang. Nah, kenanya di sini dia. Kenanya di sini. Dia hanya memotong grafik kecil saja. Di derajatnya 1. Berarti emang 2,5 ini terhitung emang betul-betul kecil gitu ya. Kenapa? Karena derajat keanggotaannya 1. Jadi emang betul-betul kecil 2,5 juta itu. Beda dengan ini. Kalau ini kan IPK-nya dia ada di antara sedang dan tinggi. Jadi dibilang sedang juga nggak sedang banget, dibilang tinggi juga nggak tinggi banget, gitu kan.
Nah, kalau ini 2,5, dia hanya motong di grafik kecil, berarti emang kecil gajinya. Jadi bukan lagi antara kecil dan besar, tapi emang kecil begitu, ya. Nah, sekarang tadi ini kita udah uraikan tadi di sini langkahnya. Jadi mu sedangnya berapa? Coba kita cari ya, mu sedangnya itu berapa di sini. Coba kita hitung ya. Seperti biasa kita akan pakai kalkulator. Kalkulator. Oke. Coba 4 dikurang 2,95 itu berapa? Oh, sorry. 4 dikurang 2,95. 1,05 ya. Dibagi 4 dikurang 2,75. Dapatnya 0,84 ya. Oh, ini kurang geser ya, harusnya ke kiri dikit ya. Dapatnya 0,84. Sorry. 0,84 ya. Jadi mu sedangnya untuk IPK 2,95 itu 0,84. Berarti yang mu tinggi ya, kita nggak usah ngitung lagi ya. Nggak usah ngitung lagi, udah ketahuan. Berarti 0,16 ya. 0,16. Oke. Karena jumlah keduanya harus 1 emang ya. Harus 1. Jadi kalau 0,4 berarti sisanya 0,16. Oh saya kurang geser. Harusnya ini kesini dikit ya mungkin ya. Nah, gitu ya. Mestinya begitu. Ya namanya juga ilustrasi ya, nggak apa-apa ya. Baik, balik ke sini. Nah, ini kan untuk IPK 2,95 kita udah dapat tadi ya. Kita udah dapat mu sedangnya, mu sedang. Oke. Untuk sorry. Mu sedang ya dari 2,95 ya. Mu sedang dari 2,95 itu adalah 0,84 tadi sudah kita hitung. Kemudian mu tinggi ya. Mu tinggi, kok dia suka tiba-tiba berhenti ya? Saving tapi interrupt. Dari 2,95 mu tingginya di sini sama dengan 0,16. Oke, teman-teman lihat ya. Nih. Jadi dari IPK tadi ya, kita cari derajat keanggotaannya, dapatlah ini ya. Kita dapat ini tadi. Untuk mu sedang 0,84, mu tinggi 0,16. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat untuk yang gaji orang tua. Nah, gaji orang tua di sini nggak perlu ngitung lagi ya. Di sini udah jelas untuk gaji orang tua, dia hanya memotong grafik kecil saja. Jadi di sini cuma ada 1 derajat keanggotaan, teman-teman, ya. Hanya ada 1 derajat keanggotaan dari 2.500.000 ya. 2,5 ya berarti ya nyebutnya ya. Maaf ya, ini saya singkat ya. Ini dalam satuan juta loh ya. Gajinya dalam satuan juta ini, ya. 2,5 berarti 2,5 juta gitu ya. Berarti ini tidak perlu dihitung dengan penuh kepastian, pasti nilainya 1 gitu ya. Kenapa 1? Ya ini, kalau Anda tarik ke atas, dia hanya memotong grafik kecil pada posisi ini. Grafik ini kan posisinya di sini motongnya. Ini berapa nilainya? 1, ya. 1, udah nggak usah dihitung lagi, ya. Selesai nih. Nah, perhatikan teman-teman. Nih, yang barusan kita hitung ini, ya kita dapat mu sedang, mu tinggi, dan mu kecil. Ini proses falsification namanya. Nih, jadi kita baru saja menyelesaikan yang nomor 1. Nah, falsification. Yang mana outputnya adalah fuzzy input. Yang mana fuzzy input itu, Pak? Ini fuzzy input. Nih, ini fuzzy input, ya, mu sedang, mu tinggi, ini juga fuzzy input, dan mu kecil ini juga namanya fuzzy input.
Nah, jadi baru saja kita melakukan atau mengerjakan tahap pertama dari proses, apa namanya, sistem fuzzy ya, reasoning dengan sistem fuzzy. Di sini kasusnya untuk seleksi penerimaan beasiswa. Nah, jadi 0,84, 0,16, 1 ya, ini namanya fuzzy input, teman-teman. Jadi, proses yang sekarang ini namanya fuzzification ya, fuzzification ini namanya. Jadi, proses untuk mengkonversi inputnya ini, input mentah nyebutnya ini, atau CRISP input kita nyebutnya ya. Jadi IPK 2,95, gaji orang tua 2,5 juta, ini disebut juga dengan namanya CRISP input namanya. CRISP. Nah, namanya CRISP input. Nah, nyebutnya itu ya, nilai mentah istilahnya. Nilai mentahan nih. Jadi, itu ya teman-teman. Nah, nih. Jadi ini IPK dan gaji orang tua ini namanya CRISP input. Nah, CRISP input ini tadi kita ubah menjadi fuzzy input. Ya, yang namanya fuzzy input nilainya dari 0 sampai 1. Ini fuzzy input. 0,84 untuk sedang, 0,16 untuk tinggi, untuk IPK tinggi. Kemudian nilainya 1 untuk mu kecil ya, gaji kecil gitu. Nah, selesai kita masuk selesai mengerjakan tahap pertama, fuzzification ya. Nah, ini fuzzy inputnya. Next, sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua. Nih, kita akan ke inferensi ya. Kita ke inferensi, teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke tahap inferensi. Yang tadi namanya ya. Aduh, inferensi. Yang tadi falsification ya. Kita kasih judul deh biar jelas gitu ya. Namanya falsification. Proses untuk membuat fuzzy input. Nah, namanya falsification yang ini nih. Ya. Baik. Nah, sekarang masuk ke inferensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, falsification menghasilkan output. Ya, ini namanya fuzzy input. Nah, fuzzy input tadi atau output dari falsification tadi itu dijadikan input pada proses yang kedua ini, ya. Ya. Jadi ini kan output ya, output dari falsification dijadikan input untuk proses yang kedua yakni inferensi. Ya, oke. Jadi kita tulis lagi di sini. Tadi saya nulisnya gini aja kali ya. Mu-nya saya tulis dengan U. Mu susah ya. Ini aja deh nggak apa-apa. Sorry kok merah. Jadi tadi kita tulis lagi fuzzy inputnya. Tadi kita punya mu, ada 3 mu tadi ya. Kita punya 3 mu. Nah, tadi kita punya 3 mu. Mu yang pertama, nggak mau ya. Mu yang pertama tadi mu sedang untuk IPK. Ya, sorry ini. Terus yang kedua itu kita punya mu tinggi untuk IPK juga. Tiba-tiba suka berhenti gitu, kenapa ya? Mu tinggi, ya. Kemudian, sorry ini saya pisahkan. Ya ini IPK ya, ini IPK. Ini IPK. IPK tadi ada 2 nilai ya. IPK ada mu sedang dan mu tinggi. Sedangkan untuk yang gaji orang tua ya, ortu, gaji ortu dia cuma punya 1 mu tadi. Gaji ortu cuma punya 1 mu. Oke. Ya, ini mu kecil tadi ya. Mu kecil, teman-teman. Oke. Mu kecil. Nah, ini mu sedangnya. Oke, di sini tulis lagi. Mu sedangnya tadi berapa? Tadi kan mu sedang dari 2,95 ya. Sama dengan 0,84. Oh, atau gini deh, ini nggak usah ditulis lagi deh. Ada di sebelah tadi ya, soalnya ya. Wah, ini. Sorry.
Iya, tinggal kita lihat aja sebelah tadi ya harusnya. Mohon maaf ya. Jadi, tadinya saya pengen nampilkan yang ini tadi, biar kita enak ngelihatnya ya, tapi nggak usah lah, kita tinggal lihat dari sini aja nanti. Oke baik, saya lanjutkan lagi. Di proses inferensi ini ya, yang nama inferensi itu adalah proses penalaran. Nah, dalam hal ini penalarannya itu menggunakan rule, aturan, ya, di mana nanti aturannya itu berupa aturan if then. Aturannya berupa if then ya, if then. Sama seperti ketika kemarin Anda UTS ada soal tentang apa namanya? Forward chaining ya. Ada namanya forward chaining, kan ada if then-nya ya. If dia punya gejala ini, N gejala ini, then maka dia sakitnya ini misalkan. Di sini juga sama ya. Inferensinya di sini ada rule namanya if then. Jadi pada tahap inferensi ini kita membutuhkan apa namanya ya? Membutuhkan rule ya. Jadi di proses inferensi ini kita membutuhkan rule. If then atau aturan ya. Aturan if then atau rule if then. Nah, kita butuh ini di proses inferensi. Jadi di sini kita harus membuat aturan dulu nih di sini. Kita harus buat aturan. Misalkan kalau gajinya kecil, IPK tinggi itu kira-kira terima apa enggak gitu ya. Oke, sekarang saya buat dulu seperti ini ya. Kita lihat teman-teman ya. Hmm, oke, baik. Yang bawah ini, nah kayak gini ya. Yang bawah itu berarti IPK, yang ini. Yang atas berarti gaji orang tua. Nih, ya. Tadi kan IPK itu kan ada IPK rendah, ada sedang, ada tinggi, teman-teman. Ya, rendah, sedang, tinggi. Sedangkan tadi gaji itu ada kecil, ada besar. Kecil dan besar. Oke ya. Nah, IPK ada rendah, sedang, tinggi. Gaji ada kecil dan besar tadi ya. Ini ya. IPK rendah, sedang, tinggi. Sedangkan gaji ada kecil dan besar. Oke, kecil, besar, rendah, sedang, tinggi. Oke, baik teman-teman. Sekarang dengan bantuan apa namanya? Tabel ini ya, tabel aturan nyebutnya ya. Ini saya nyebutnya tabel aturan gitu ya. Nah, di sini kita pasangkan antara gaji dan IPK-nya, kita pasangkan. Nah, misalkan begini. Misal kalau IPK-nya rendah, gajinya kecil, Anda bayangkan kalau ada mahasiswa IPK-nya rendah, gaji orang tua juga kecil. Kira-kira bakal dapat beasiswa atau enggak kira-kira? Ya. Kira-kira layak dapat beasiswa atau tidak gitu, ya. Layak nggak dapat beasiswa kira-kira? Nah, kalau saya sih tidak layak ya, tidak layak gitu. Atau nyebutnya bukan tidak layak ya, eee, ya mungkin bisa tidak layak nyebutnya ya, atau apa ya, rendah, kecil, atau misalkan gini aja, bukan layak atau tidak layak ya, tapi, eee, nyebutnya kelayakan gitu ya. Bentar, mmm, prioritasnya gitu ya, kita sebut aja prioritasnya, peluangnya terima atau enggak gitu ya. Sorry sebentar, tadi hilang ya sini ya. Atau boleh kita buat, tidak layak gitu ya misalnya ya. Atau apa istilahnya ya.
Kalau beasiswa itu peluang diterima tuh apa namanya? Kecil, rendah. Maka peluang diterimanya atau ini apa, ditolak gitu ya, di tidak layak deh, nggak apa-apa deh, tidak layak, sorry ya. Kadang-kadang susah memikirkan kata-kata gitu. Kemudian, ini rendah, ya rendah. Kalau IPK-nya rendah, gajinya besar. Kira-kira terima layak layak atau nggak layak kita dapat beasiswa? Coba Anda pikirkan. Kalau ada mahasiswa IPK-nya rendah, gaji bapaknya besar gitu ya. Kalau saya pasti tidak diterima ya, tidak layak gitu ya. Tidak layak. Ya orang tuanya mampu, ya orang tuanya mampu, tidak layak. Oke. Oke, kemudian ini saya teruskan bawah aja. Terus bawahnya nih, kalau IPK-nya sedang, gajinya kecil, kira-kira layak atau tidak? IPK sedang, gaji kecil. Nah, mungkin kalau saya masih tidak layak kayaknya. Atau layak nggak apa-apa deh. Layak misalkan ya. Sedang tuh udah lumayan mungkin ya IP-nya ya. Oke, sekarang satu lagi. Nih, kalau punya IPK-nya tinggi dan gajinya kecil, IPK tinggi, gaji kecil bagaimana? Ya, pasti layak dong. Ya, pasti layak. Kemudian ini ya. Kalau IPK sedang, gaji bapaknya besar, IPK sedang, gaji bapaknya besar, sedang, gaji besar. Menurut saya tidak layak ya. Karena gaji bapaknya besar gitu ya, sedangkan IPK-nya sedang gitu, sedang. Kecuali kalau IPK-nya tinggi mungkin ya. Nah, ini mungkin. Kalau IPK tinggi, gaji orang tua besar mungkin masih layak. Nah, gitu. Masih layak beasiswa, ya. Nah, sekarang lihat teman-teman di sini. Ini namanya tabel aturan. Pada prinsipnya, tabel aturan ini bisa Anda buat sendiri berdasarkan pengetahuan yang Anda punya, ya. Misalkan Anda pakar di suatu bidang atau Anda mungkin seorang konsultan ini ya, konsultan beasiswa misalnya ya. Anda paham misalnya, oh kalau IPK segini, gajinya segini, besar misalnya, layak saja gitu. Nah, jadi ini pada prinsipnya kita buat berdasarkan knowledge, pengetahuan. Jadi bukan ngasal loh ya. Bukan ngasal, tapi berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan. Atau jika Anda tidak mampu membuat rule ini, Anda bisa meminta bantuan pada pakar. Minta bantuan pada pakar. Misalnya kalau terkait dengan penyakit, Anda bisa minta pakarnya dokter misalnya ya. Atau kalau terkait dengan ilmu teknik, ya Anda bisa ke insinyur gitu ya, atau ke arsitek misalnya ya, untuk meminta rule ini, ya, minta rule gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi pada prinsipnya aturan ini dibuat berdasarkan apa? Pengetahuan, ya, knowledge. Ya, kalau asal ya, kalau knowledge-nya asal, ya pasti hasilnya juga ngaco nanti ya. Hasilnya ngaco nanti gitu. Oke, sekarang lihat di sini teman-teman. Nah, ini kita udah punya aturannya, sekarang kembali ke sini. Dari falsification tadi, kita udah dapat nih IPK-nya, itu ada sedang sama tinggi. Ada sedang sama tinggi. Nah, sekarang lihat. Ini harus kita pasangkan teman-teman. Nanti kita pasangkan begini. Sedang ini dipasangkan dengan kecil, dengan mu kecil pada gaji. Kemudian yang tinggi juga nanti dipasangkan dengan ini. Nah, gitu. Jadi sedang dengan kecil hasilnya apa? Tinggi dengan kecil hasilnya apa? Atau misalkan ya, di sini ada mu lain, mu tinggi misalkan aja. Contoh aja ya. Mu tinggi misalnya. Nah, ini mu tinggi misalnya. Misalkan di sini ada mu tinggi juga, berarti nanti mu sedangnya selain dipasangkan dengan kecil, dia juga dipasangkan dengan mu tinggi. Gitu. Ini juga. Ini contoh saja. Jadi, sedang dengan kecil hasilnya apa? Kemudian sedang dengan tinggi hasilnya apa? Tinggi dengan kecil hasilnya apa? Tinggi dengan tinggi hasilnya apa? Oh, sorry, bukan tinggi ya, besar ya. Sorry, maaf. Besar ya.
mu besar ini. Nah, ini kalau misalkan ada mu besar di sini. Nah, ini kan pada faktanya kan nggak ada ya. Pada faktanya di sini kan cuma ada mu kecil saja. Maka yang dipasangkan cuma ini aja. Jadi, sedang dengan kecil, tinggi dengan kecil. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama tadi ya, IPK sedang, gaji kecil. Ini ya, IPK sedang, gaji kecil. Coba lihat. Kalau IPK-nya sedang, gajinya kecil, berarti keputusannya apa keputusannya? Layak ya? Ini berarti. Oh, sorry. Nah, dia layak berarti. Kita lingkari, kita tandai. Dia layak. Oke. Sedang dan kecil hasilnya layak. Kemudian tadi tinggi. Tinggi dan kecil. Tinggi dan kecil. Apa hasilnya tadi? Layak juga. Layak. Oke? Ya, layak dan layak. Berarti di sini lihat teman-teman ya. Saya nulisnya gimana ya? Gini aja. Berarti di sini kan kita punya dua aturan nih berarti nih. If ya kita punya dua aturan berarti di sini. If IPK ya. Ini kecil aja. If IPK-nya sama dengan sedang, sedangnya tadi berapa nilainya? Sedangnya kan 0,84 tadi ya. Nih, 0,84. Nanti tulis di sini. Jika sedang 0,84 N gajinya kecil, berapa tadi kecilnya? Derajatnya berapa tadi kecil? 1, ya. Ditulis 1 di sini. 1. Then, maka, ya, layak. Layak. Maka dia layak. Jadi, ini aturan pertama ya, yang kita dapatkan ya. Sedang dan kecil. Dari sedang dan kecil, kita dapat aturan yang pertama. If IPK sedang 0,84, and gaji kecil 1, ya, angka ini dapat dari derajat keanggotaan tadi. Then, apa tadi keputusannya? Layak. Maka dia layak. Ya, dia layak gitu ya. Dia layak. Nah, kemudian di sini layaknya harus kita beri derajat keanggotaan juga teman-teman. Nah, di sini harus ada derajat keanggotaan di sini. Nah, bagaimana kita mengisi derajat keanggotaan pada layak ini? Bagaimana caranya? Anda lihat saja derajat keanggotaan yang ada di sini. IPK-nya derajatnya berapa? Gajinya derajatnya berapa? Ya, lihat di sini. Ini 0,84, sedangkan gajinya 1. Nah, karena ini penghubungnya adalah N, maka yang diambil itu, jadi N itu setara dengan mengambil nilai minimum. Ya, N itu adalah operator yang setara dengan cara mengambil nilai minimum. Maka antara 0,84 dan 1 yang kita ambil adalah 0,84. Jadi di sini derajat keanggotaan layaknya itu ya adalah 0,84. Diambil dari mana? Diambil dari derajat keanggotaan yang ada di if-nya ini yang paling kecil. Yang paling kecil. IPK-nya berapa derajatnya, gajinya berapa derajatnya, ambil yang paling kecil, letakkan di depan sini. Itu caranya. Terus, rule yang kedua. Rule yang kedua berarti antara IPK tinggi dengan gaji kecil ya. IPK tinggi dengan gaji kecil. Tinggi dan kecil. Berarti if IPK sama dengan tinggi, berapa derajat tadi? Lihat di sini. Yang tinggi derajatnya 0,16 ya. 0,16 teman-teman. Nih, 0,16. 0,16 N gajinya kecil. Kecil 1 tadi ya. Then, apa hasilnya di sini? Layak juga ya? Layak. Then layak. Layaknya berapa? Nah, lihat. Antara 0,16 dengan 1, yang paling kecil siapa? 0,16.
Nah, udah. Jadi dari fuzzy input tadi kan kita dapat ini ya, fuzzy input ini, kita masukkan ke aturan di inferensi, dapatlah 2 rule ini teman-teman, 2 rule ini, ya. Pertama, sedang, IPK sedang, gaji kecil, hasilnya layak. Kedua, IPK tinggi, ya, gaji kecil, hasilnya juga layak. Tapi di sini derajat keanggotaannya berbeda. Nah, sekarang lihat teman-teman di sini. Sini ada 2 kesimpulan yang sama, ya. Dari rule yang pertama dapat kesimpulan layak. Dari rule yang kedua juga layak. Layak sama layak, tapi berbeda derajat keanggotaan. Nah, sekarang kalau ada yang sama begini gimana, Pak? Ya, nanti kalau ada yang sama begini kita pilih salah satu. Ya, pilih yang mana? Pilih yang paling besar sekarang. Nah, kalau ini sekarang pilih yang paling besar derajat keanggotaannya. Makanya kita ambil ini. Maka di sini kita tulis layak 0,84. Nah, ya. Layak 0,84 teman-teman. Yang diambil ini, ya. Kenapa bukan yang ini, Pak? Nah, karena di sini sekarang aturannya adalah OR, atau. Milih ini atau ini. Nah, OR itu kebalikan dari AND. Kalau AND itu mengambil nilai minimum, sedangkan OR itu mengambil nilai maksimum. Jadi, kalau tadi Anda mendapatkan nilai ini dari minimum yang ada di sini, sedangkan dari 2 kesimpulan ini, ya, karena sama, harus pilih salah satu. Pilih yang paling besar nilainya. Nah, sekarang lihat teman-teman. Nah, ini layak 0,84 ini, inilah yang disebut sebagai fuzzy output. Oke. Fuzzy output. Oh, sorry. Ini namanya fuzzy output. Nah, udah. Berarti apa? Berarti proses inferensinya selesai. Ya, proses inferensinya selesai. Nah, ini outputnya. Kalau ini tadi, ini falsification, outputnya ini. Outputnya namanya fuzzy input. Ya, inferensi juga sudah selesai, outputnya layak 0,84. Fuzzy output. Ini namanya fuzzy output. Nah, berarti sekarang apa? Artinya sekarang kita sudah menyelesaikan 2 tahap dari sistem fuzzy. Tinggal yang nomor 3, defuzzification. Baik ya. Nah, mudah-mudahan sampai sini Anda paham nih ya. Sebetulnya simple ya, ini logikanya sangat sederhana, cuma memang tahapannya mungkin cukup banyak ya, ada 3. Fuzzification, kemudian inferensi, lalu terakhir defuzzification. Nah, ini teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke defuzzification. Defuzzification, teman-teman. Oke. Ini tahap terakhir dari inferensi fuzzy ya. Tahap terakhirnya ini defuzzification. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, defuzzification nanti akan menghasilkan output akhir berupa nilai keputusan atau kesimpulan ya, yang mana kesimpulan ini berupa nilai Krebs, namanya Krebs output. Krebs itu nilai apa ya? Ya disebut kayak nilai mentah atau nilai jadi gitu ya. Nilai mentah atau nilai jadi gitu ya. Nah, baik, sekarang di sini defuzzification kita butuh fungsi keanggotaan, ya. Kemudian di inferensi kita butuh aturan. Di defuzzification butuh apa kita? Nah, ternyata di sini kembali kita membutuhkan fungsi keanggotaan, teman-teman. Lagi-lagi di sini kita harus menggambar fungsi keanggotaan, teman-teman. Oke, lihat di sini ya. Misalkan ini grafik. Nah, tadi kan karena kesimpulannya itu berupa layak atau tidak layak, ya, maka di sini
Variabel linguistiknya saya sebut sebagai kelayakan atau nilai kelayakan. Nah, ya. Jadi ini grafik fungsi keanggotaan ini menggambarkan kesimpulan yang dihasilkan dari proses inferensi fuzzy tadi. Nah, kesimpulan pada kasus ini ya, ini kan kasus seleksi beasiswa. Di sini kesimpulannya berupa nilai kelayakan. Apakah dia itu layak atau tidak layak gitu ya. Layak atau tidak layak. Di sini saya beri namanya nilai kelayakan. Ya. Nah, saya gambar juga nih grafiknya gini. Grafiknya biar tidak terlalu ribet, gini aja. Kemudian ini gini. Nah, misalkan teman-teman, misalkan begini ya. Misalkan di sini nilai kelayakannya saya tentukan start dari 0 ya, nanti paling tinggi itu 100. Di sini sorry, terus dulu ya. Ini rendah, kelayakan rendah maksudnya. Nilai kelayakan rendah, dan di sana nilai kelayakan tinggi. Oh, beda ini ya. Rendah sama tinggi ya. Ini nilai linguistiknya. Nilai linguistiknya. Ini nilai variabel linguistiknya. Jadi di sini untuk rendah itu nilainya dari 0 sampai berapa misalnya ya? 0 sampai ini katakanlah 30. Kemudian ini batas tinggi itu start dari 70 misalnya. Jadi kan dari 70 ke atas itu terhitung tinggi gitu ya. Tinggi. Paling tinggi 100. Nah, paling tinggi 100. Nah, sekarang lihat teman-teman. Ini grafik ini ya, grafik fungsi keanggotaan ini, sorry ini sumbu Y-nya ya. Sumbu Y itu adalah derajat keanggotaan ya. Sumbu Y itu derajat keanggotaan ya. 1 ya, paling tinggi nilainya 1. Oke. Nah, jadi grafik fungsi keanggotaan ini ya tujuannya adalah untuk menghasilkan nilai kelayakan. Lihat cara kerjanya ya. Meskipun di sini kita menggunakan fungsi keanggotaan, tapi cara perhitungannya berbeda dengan Fuzzification, beda dengan cara Fuzzification ya. Nah, sekarang lihat di sini. Dari inferensi kita menghasilkan output fuzzy output. Ini outputnya, ya, yakni layak 0,84. Layak 0,84. Sekarang lihat teman-teman. 0,84 ini kan nilai derajat keanggotaannya, ya. Saya ulangi. 0,84 ini ya, ini adalah nilai derajat keanggotaan dari layaknya itu ya. Derajat keanggotaan dari layak. Maka di sini ini lihat 0 sampai 1. Nah, berarti 0,84 itu posisinya adalah di atau kita ganti warnanya jadi merah ya. 0 kok nggak mau? Oh, itu ganti ini ya. Tadi nggak mau ya, udah ini ya. Nah, kira-kira 0,84 di sini. Bukan di sini ya, bukan di bawah ya, tapi di sini. Di sumbu Y. Kenapa di sumbu Y? Karena 0,84 itu ya adalah derajat keanggotaan tadi, ya. 0,84 adalah derajat keanggotaan dari layak, dari layak. Nah, lihat teman-teman di sini ya. Nah, 0,84 di sini. Nah, ini kita tarik garis lurus. Oh, sorry, mohon maaf, ini salah saya tadi. Mohon maaf. Ini bukan rendah tinggi ya harusnya, tapi layak atau tidak layak harusnya. Ah, layak dan tidak layak harusnya di sini. Nah, mohon maaf ya tadi salah kita. Oke, sekarang lihat. Ini saya tarik lagi garisnya. Oh, sorry, mohon maaf ini lupa lagi. Harusnya yang ini, yang kiri ini bukan layak ya, tidak layak harusnya.
Ini kan layak. Kenapa? Karena kan yang kiri ini kan nilainya rendah. Kalau rendah kan itu berarti tidak layak ya. Sedangkan kalau tinggi kan layak gitu ya. Kalau tinggi kan layak gitu. Nah, maka ini, nah tarik nih. Narik garisnya kemana Pak? Tarik garisnya sampai ke grafik layak. Sampai sini. Nah, sampai sini. Nih, ya. Sampai sini nariknya. Kenapa? Kenapa sampai sini? Kenapa nggak dipotong di sini? Nah, karena 0,84 ini adalah nilai derajat keanggotaan dari layak. Dari layak, teman-teman. Ya, dari layak. Nah, dari layak. Maka otomatis ya, ini kita tarik ke sini. Nah, nanti kita tarik ke bawah lagi. Nah, tarik ke bawah untuk apa, Pak? Untuk mengetahui berapa nilai layaknya itu di sini. Nah, ya. Berapa nilai kelayakan di sini? Ya, berapa nilai kelayakan di sini gitu loh. Ya. Gimana cara mencarinya, Pak? Cara mencarinya sama dengan rumus yang mencari derajat keanggotaan sebenarnya. Rumusnya sama. Jadi tadi ya, dari fuzzy output dapat ini kita. Nah, kemudian ini 0,84 layak ini kita masukkan ke defuzzification ini. Ya, masukkan defuzzification. Nih, 0,84 di sini ya, tarik ke grafik layak ya. Karena tadi dia milik layak gitu. Kemudian, nah yang harus kita cari adalah ini. Berapa nilai ini? Cara mencarinya, lihat ini grafiknya. Ini kan grafik naik ke atas. Ya, grafik naik ke atas. Masih ingat cara mencari mu? Ya. Kalau cara cari mu kan gini kan, cari mu kan gini. Mu. Kalau Anda punya titik di sini, ya, grafiknya naik ke atas, berarti mu-nya adalah X ini, saya sebut dengan X ya, ini saya sebut dengan X. Ya. Berarti grafiknya adalah X, ya kan, dikurang 30, ya enggak? Kurang 30, dibagi 70, dikurang 30. Nah, dikurang 30. Jadi kalau Anda mencari berapa nilai di sumbu X ini, maka kita kembalikan ke rumus ini. Kembalikan ke rumus menghitung derajat keanggotaan, teman-teman. Yakni mu-nya adalah ya X dikurang ini, ya, karena ini grafiknya naik ke atas. Dibagi 70/30. Nah, mu-nya kan kita tahu nih, mu-nya 0,84. Tulis. Berarti ini diganti. Berarti 0,84. Nah, sama dengan X min 30 dibagi 40 berarti. Nah, lihat teman-teman ya. Lihat, ini saya sambung bawah ya. Nah, ini kan tinggal perkalian silang biasa. 40-nya dikalikan dengan 0,84. Ya, 40-nya dikali dengan 0,84. Ya, kita panggil lagi kalkulatornya. 0,84 dikali 40. Dapatnya 33,6. Sini dapatnya 33,6. Sama dengan X min 30. Ya. Jadi ini dikalikan ke atas sini, dia pindah ke sini ya. 40 dari bawah pindah ke atas sini dikalikan. Dapatnya ini. Nah, sehingga apa? Sehingga X-nya, nah ini min 30, minus 30, ini pindah ke sebelah kiri. Ya, karena pindah berarti minus 30 berubah tanda jadi plus 30. Jadi 33,6 plus 30. Jadi 63,6. 63,6. Ya, 63,6. Dapatlah kita X-nya sama dengan 63,6. Nah, berarti mahasiswa tadi yang IPK-nya 2,99, gaji ortunya 2,5 juta, ya, itu dia apa namanya? Mendapatkan nilai ya 63,6.
63,6. Nilai kelayakannya 63,6. Jadi nanti kalau ada mahasiswa lain yang nilai kelayakannya lebih tinggi dari 63,6, berarti mahasiswa yang tadi ya kalah gitu, ya. Misalkan ada orang lain yang nilai kelayakannya 75 misalnya, 75,5 misalnya. Berarti yang 63,6 nih kalah dia. Dia kalah, ya. Kalah oleh orang yang nilai kelayakan lebih tinggi tadi, ya. Nah, udah. Nah, selesai teman-teman sampai sini. Nah, inilah yang disebut dengan namanya Cripps output namanya. Cripps output, ya. Cripps output namanya ini. Oke. Nah, udah. Selesai proses perhitungannya, ya. Selesailah proses perhitungannya. Nah, mudah-mudahan Anda paham nih. Nah, tapi ini baru satu contoh. Sekarang sedikit saya modifikasi contoh yang tadi ya. Harap bersabar ya. Sekarang misalkan ada mahasiswa tapi gajinya bukan 2,5 juta, gaji orang tuanya bukan 2,5 juta, tapi gajinya misalkan 7,5 juta. Ini saya ubah nih, contoh baru nih. Misalkan ada IPK juga 2,95, tapi gaji orang tuanya 7,5 juta. Atau kita ganti juga nih. Kita ganti juga deh, misalnya, atau nggak usah deh, biarin aja yang diubah ya. Nah, gaji orang tuanya 7,5 juta nih, ya. Gaji orang tua 7,5 juta. Berarti kalau gaji orang tuanya 7,5 juta, kita hapus ini. Bentar, kita hapus. Ya, ini juga kita berarti gini ya. Kalau dia gajinya 7,5 juta, berarti di sini ya 7,5 itu ya. 7,5 itu kurang lebih di sini. 7,5 juta. Nah, kurang lebih di sini. Ini contoh baru ya, ini contoh lain ya, ini contoh lain. Anggaplah nih kandidat kedua gitu ya, kandidat kedua. Gaji orang IPK dia 2,95 juga, tapi gaji orang tuanya 7,5. Ya, gaji orang tua 7,5. 7,5 juta. 7,5 itu kalau kita tarik garis, dia kan nyenggolnya ke sini nih ya. Nah, lihat teman-teman. Nyenggolnya di besar sama di kecil di sini. Ya. Dan nyenggol di sini. Buat grafik. Tarik ke samping. Nah, ini harus kita cari. Tarik ke samping juga kita cari ini. Ini mu yang satu ya. Nah, ini mu 1. Ini mu 2-nya. Berarti kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, misalkan kalau dia punya gaji 7,5, berarti mu-nya bukan lagi 1 di sini. Ya. Nanti kita akan punya 2 mu berarti ini. Ada mu kecil ya yang ini. Mu kecil yang ini dan ada mu besar. Ini ya. Mu besar yang ini. Ya. Sekarang coba kita hitung mu kecilnya dulu ya. Mu kecilnya itu berarti 7,5 ya. Mu kecil ya. Kecil berarti kan grafiknya ini ya. Berarti 10 min 7,5. Berarti 10 ya dikurang 7,5 dibagi 10 kurang 4 ya. 6 ya. 10 kurang 4. Nah, berapa nih? Kalkulator. 10 kurang 7,5 itu 2,5. 2,5 itu ya. Dibagi 10 kurang 4, 6. 2,5 bagi 6 sama dengan 0,42. Oke, ini 0,42. Lihat ya. Kemudian mu yang kedua ada mu besar. Nah, sorry. Mu besar. Udah jadi gini. Oke. Mu besar. Mu besar dari 7,5.
7,5. Ya. Nih. Sama dengan berapa? Nih. Sekarang ini kita hitung mu besarnya ya, mu besarnya hitung ya. Mu besar tuh berarti dia di sini nih. Nah, ini mu besar yang ini ya. Ini mu besar. Berarti ini kan grafiknya naik ke atas, berarti rumusnya adalah 7,5-nya dulu dikurang ini ya. 7,5 dikurang titik bawahnya 4 dibagi 10 minus 4. 6 ya. 10 minus 4. Oke, teman-teman. Nah, kembali kalkulator. 7,5 kurang 4 berapa? 2,5 ya? Oke. Kok 2,5 sih? 7,5 kurang 4. 3,5 ya? 7,5 kurang 4, 3,5 dibagi 6. Bagi 6 dapatnya 0,58. Oh ya, lupa saya ya. Harusnya kita nggak perlu ngitung juga bisa ya. Kenapa? Ya tinggal ini aja. 0,42 ini kurang berapa untuk jadi 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang lihat teman-teman. Kalau kasusnya begini ya. Nah, kita dapat nih. Jadi, kalau tadi gajinya 7,5 juta, berarti kita punya 2 mu pada variabel gaji. Mu kecilnya 0,42, mu besarnya 0,58. Nah, berarti sekarang kita punya 4 fase input. Ya, 4 fase input ini. 1, 2, 3, 4. 4 fase input. Berarti nanti untuk proses inferensinya di sini, ya. Untuk proses inferensi di sini, lihat. Berarti gimana? Berarti Anda juga harus memasangkan ini, Dek. Sedang dengan besar, berapa nanti? Tinggi dengan besar juga berapa? Nah, gitu ceritanya. Ya. Sekarang coba kita inferensikan. Saya hapus dulu yang ini. Oke. Kemudian ini kita edit. Oh, sorry, ini juga belum dihapus nih. Oh, ikut kehapus ya garisnya ya. Gambar ulang deh garisnya. Oke, sekarang lihat teman-teman. Yang ini kita abaikan dulu. Ini kita abaikan dulu ya. Kita buang dulu deh ini. Ini juga kita buang dulu. Nah, sekarang dari rule ini, ya, dari inferensi ini, ya, kita akan coba hitung fase input tadi. Nih, sekarang antara sedang dengan kecil, ya. Sedang dengan kecil, dapatnya apa tuh? Sedang dengan kecil, dapatnya layak, ya. Ini layak di sini. Ya, layak. Kemudian sedang dengan besar, sedang dengan gaji besar. IPK sedang, gajinya besar. Kena di sini. Tidak layak. Ya. Kemudian ini apa tadi? Saya lupa. Tinggi, IPK tinggi dengan gaji kecil, ya. IPK tinggi, gaji kecil, ini layak. Kemudian IPK tinggi dengan gaji besar. IPK tinggi dengan gaji besar layak. Nah, sekarang makin banyak nih. Artinya apa? Artinya dari fase input tadi masukkan ke rule, kita dapat 4 rule di sini berarti. Kita punya 4 rule teman-teman. Ya, kita punya 4 rule di sini. Rule yang pertama, yang ini ya. Yang ini nih. Antara sedang dengan kecil. IPK sedang tadi kan 0,84 ya. 0,84. And gajinya kecil. Ya. Ini yang pertama ya, sedang dengan kecil. Tadi sedang and kecil. Tadi kecilnya berapa ya? Kecilnya 0,42 ya. Kecilnya 0,42. Tulis di sini. 0,42. Then layak apa enggak? Nah, layak ya. Then layak berapa skornya? Lihat antara 0,84 sama 0,42, yang mana yang paling kecil? Ini paling kecil, ambil dia 0,42.
Tuh, ini rule pertama. Rule yang kedua, if IPK. Nah, yang kedua tuh yang ini. IPK sedang, gaji besar ya. IPK-nya sedang, sedangnya sama 0,84. And gajinya sedang. Tadi berarti 0,58 ya. 0,58 ya. Then apa di sini? Kalau sedang dan besar dia hasilnya tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Berapa nilainya? Ambil yang paling kecil antara 0,84 dan 0,58. Yang paling kecil adalah 0,58. Oke, good. Rule ketiga. Yang ini rule ketiga. Ya. Ini rule ketiga, teman-teman. If IPK-nya tinggi. Tingginya tadi 0,16 berarti tadi. And gajinya kecil, ya. Ini ya, tinggi dengan kecil, ya. Kecil 0,42 tadi ya. Yang kecil kan tadi 0,42 ya. Kecil tuh 0,42, besar 0,58 ya. Nah, then maka hasilnya layak. Berapa skornya? Berarti 0,16. 0,16 ya, 0,16 nih. Ambil yang paling kecil ini. Yang terakhir, if IPK-nya tinggi ini ya, tinggi 0,16 and gajinya berapa? Besar ya. Gajinya besar. Besar 0, kok ini sedang sih? Gaji besar, maaf. 0,58. Nah, then apa hasilnya? IPK tinggi, besar, hasil layak. Nah, layak. Berapa skornya? Yang paling kecil adalah 0,16. Berarti 0,16, teman-teman. Ya, 0,16. 0,16. Nih, lihat nih ya. Jadi, rule yang ini, yang saya ketik ini merupakan penjabaran dari yang di atas ini sebenarnya. Sama aja ya. Yang di atas ini dalam tabel ini maupun yang di bawah ini sama sebenarnya. Cuman yang di bawah ini penjabaran aja lebih lengkap, lebih detail. Ya, lebih detail, teman-teman. Nih, lihat. Jadi, kita punya 4 rule di sini. Ya, ya, ada 4 rule. Dapat dari mana? Ini nih. Ya, 4 ini nih. Ya, sedang kecil layak, sedang besar tidak layak, tinggi kecil layak, tinggi besar tidak layak. Sorry, tinggi besar layak maksudnya, maaf. Nah, lihat di sini. Nah, yang layak itu ada 1, 2, ada 3. Ada 3 layak. Kalau ada 3 lebih dari 1, pilih 1 saja. Pilih yang mana? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau untuk memilih yang ini, kesimpulannya, Anda ambil nilai yang paling tinggi, yakni yang ini, 0,42. Ini diambil. Sedangkan ini, enggak. Kecil soalnya ya. Ini enggak. Ya, enggak diambil. Sedangkan yang tidak layak, cuma 1, ya udah, cuma dia itu aja. Cuma 1 kok ya. Nah, cuma 1. 0,58. Ya udah, berarti fuzzy output-nya ada 2. Layak 0,42 dan tidak layak 0,58 ya. Nah, ya. Sekarang kita udah dapat 2 fuzzy output, layak dan tidak layak. Maka proses di defuzzification. Nah, sekarang ke sini kita. Ya, hapus dulu nih. Bersihkan lagi. Kita bersihkan lagi ini. Agak lama ya, sorry ya. Nah, ini garisnya juga kita hapus yang ini. Ya, garisnya kita hapus. Tuh, malah kepotong. Oh, salah lagi warnanya. Perjuangan banget nih ngajar online nih. Baik, kemudian yang ini. Nah, baik, sekarang kita ke sini. Nah, karena ada 2 kesimpulan, layak dan tidak layak, ya, layak dan tidak layak, maka sekarang dua-duanya harus masuk ke grafik defuzzification tadi.
Yang layak duluan coba ya, layak 0,42. Berarti di sini saya ambil 0,42 ya. 0,42. Kurang lebih di sini ya teman-teman ya, 0,42 di sini kurang lebih. Nah, 0,42 ini layak tadi ya. Berarti saya harus narik garis dari sini ke grafik layak. Aduh. Nah, kurang lebih di sini ya. Nah, kurang lebih di sini nih. Oke. Sorry. Mohon maaf, salah. Harusnya di sini ya. Harusnya di sini, teman-teman. Sorry, mohon maaf. Nah, ini harusnya. Nah, sini ya. Layak 0,42, kemudian yang tidak layak tadi 0,58. Tidak layak 0,58. Berarti kita ketik lagi 0,58. Itu yang tidak layak di sini berarti. Agak tinggian dikit nih. Oke. Tarik juga garisnya 0,58 ke grafik tidak layak ya, tidak layak. Tidak layak itu yang ini berarti. Nah, sini. Oke. Kurang lebih mepet-mepetan nih ya. Nih. Tek, 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 tek. Nah, ada dua nih. Ada dua nih. Berarti ada dua tanda tanya sih. Yang satu ini, yang satu ini. Nah, ini gimana Pak mencarinya? Ada dua nih nilainya nih. Yang mana yang kita pakai di sini? Nah, kalau seperti ini, nanti kita menggunakan metode yang namanya Tsukamoto. Ya, kita akan pakai teknik defasifikasi namanya Tsukamoto. Ya, Tsukamoto. Apa itu Tsukamoto? Ada mungkin Tsukamoto ya, suka foto-foto. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita cari dulu nih. Ini eh dari grafik tidak layak ini, berapa nilai X-nya di sini? Dapat X1 nih ya. Ini X1, ini X2. Nah, lihat di sini. X1 ini berapa? Kita cari dulu ya. X1-nya itu berarti 0,58. Berarti gini jadinya. Jadinya 0, dengan rumus yang sama dengan tadi ya. Rumus yang sama tadi. Jadi kan Anda sudah tahu mu-nya ya. Mu-nya kan 0,58 ya. 0,58 ya kan. Ini sama dengan ini ya, ini berarti kan 70 minus. Sorry. Ya, 70 min X gitu ya. 70 min X1 dibagi ya 70 kurang 30, 40 ya. Sama dengan cara tadi. 40 ini kalikan silang ke sini ya, kalkulator. Oke. 0,58 dikali 40. 23,2. Oke, 23,2 ini di Oke, ini 23,2 deh. Terus dulu ya. 23,2 sama dengan 70 min X. Nah, sekarang X-nya yang pindah. X-nya pindah ke sini, berarti jadi positif, ya. Yang 70 tetap di sini. Nah, kemudian yang 23,2 pindah ke sebelah sana. Karena tadi positif, pindah jadi negatif 23,2. Berapa nilainya? Nah, berapa nilainya? 70 min 23,2. 70 min 23,2. 46,8. Nah, berarti ini 46,8 ya. Berarti X1-nya 46,8 ya. X1 46,8. X2-nya berapa? X2-nya, ini lihat. X2-nya, mana X2-nya? Ini X2-nya. Dengan cara yang sama ya. Berarti ini X2-nya itu adalah, saya cepat aja nih ya. Saya cepat aja. Atau gini aja deh, biar nggak bingung. X2-nya kan berarti ini ya, untuk yang layak ya.
yang layak nih berarti. 0,42 dikurang, karena yang ini naik ke atas, berarti X2, ini sama dengan X2 dikurang 30 dibagi 40 berarti ya, 70 kurang 30. Oke. Ini kali silang ke sini ya. 40 kali 0,42. 40 dikali 0,42. 16,8. Oke. 16,8 sama dengan X2 min 30, teman-teman. Nah, sama kayak tadi ya. Ini min 30 pindah ke sebelah. Berarti tinggal X2. X2 sama dengan ya. Min 30 pindah ke sebelah, berarti ditambah ya. 16,8 tambah 30. 16,8 tambah 30. 46,8. Oh, sama ternyata ya. Kok sama ya? Bentar. Ada yang salah nih kayaknya. 0,58 dikali 70 40. Harusnya enggak nih. Bentar. 6. Oh iya, kok sama ya? Oh iya, kalau sama ya udah nggak apa-apa sama gitu ya. Kebetulan, oh iya, oke oke oke. Oke, dia motong titik yang sama. Kebetulan sepertinya ini, sebentar, harusnya sih enggak ya. Cek dulu ya, jangan-jangan ada yang salah nih. Ini berarti kan 0,58, berarti 70 min X1 ya. Min X1 per 40 ya. 40 dikali 0,58. Dapatnya 23,2. 23,2, oke. Ini jadi 70 dikurang 23,2. 46,8. Oke. Oh iya benar teman-teman. Ini ternyata kalau jumlahin 1 ya. Oke, benar, tidak ada yang salah ya. Jadi ternyata ini merujuk ke X yang sama sebetulnya. Cuman karena gambar kita kurang presisi, jadi terlihat seperti pisah gitu ya. Ternyata secara ini dia ini ada di garis yang sama ternyata. Satu garis yang sama sebenarnya teman-teman. Ya. Jadi hasilnya sama, X1 sama X2 itu 46,8 sama ternyata, 46,8 ya. Mohon maaf ya, sama ternyata 46,8. Ya ini nih. Kenapa? Karena, titik ini sama yang bawah ini ternyata dia sejajar itu. Tahu sejajar dari mana, Pak? Ini 0,58 kalau ditambah dengan 0,42 jumlahnya 1. 1 itu kan seperti ini ya, 1 itu artinya atas sama bawah tuh saling melengkapi jadi 1. Ya, 1. Nah, ternyata sama emang, betul, 46,8 ya, 46,8. Nah, sekarang kita punya 2X nih, X1 sama X2. Nah, kesimpulannya harus dia itu menggunakan metode Tsukamoto, ya. Pakai metode Tsukamoto. Gimana itu, Pak? Caranya gampang. Tsukamoto itu begini, 0,58 tulis, 0,58 tulis ya, atau gini deh, nggak bagus ya kelihatannya ya, ini aja. 0,58 dikali. Nah, 0,58 dikali, tadi hasil pencarian X-nya berapa? 0,58 tadi hasil pencarian X-nya berapa? Ternyata X-nya 46,8, berarti dikali. 46,8 gitu. Ya, dikali. 0,58 dikali 46,8. Nah, kemudian ditambah 0,42. 0,42 dikali X-nya berapa dari 0,42 tadi X-nya? Ternyata sama di sini ya. Kebetulan sama nih. Kebetulan sama gitu. Aduh, dia suka stop gitu nih, interrupt. Nah, udah sekarang dibagi. Nah, pembaginya apa? Pembaginya apa, teman-teman? Pembaginya adalah ini. Pembaginya
0,58 ditambah 0,42. Ini pembaginya. Jadi, derajat keanggotaannya dijumlahkan. Jadi, derajat keanggotaannya dijumlahkan, teman-teman. Ya, pembaginya adalah jumlah dari derajat keanggotaan tadi. Jumlahin semuanya. Ya udah, ya. Nanti berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Kalkulator dong. Nah, 0,58 dikali 46,8 ya, ditambah 0,42 dikali 0,5. Kok salah ya? Oh, sorry. Kok 0,58? Ini udah capek nih. 46,8. Nah, sorry ya, mohon maaf ya. Loh, tadi mana kalkulatornya hilang? Ulang lagi. 0,58 dikali 46,8. Dapatnya ini ditambah 0,42 dikali 46,8. Dapatnya 19,656 ya. 19,656. Ini dibagi. Kita bagi dengan 0,58 ditambah 0,42. Hasilnya 46,8. Ternyata hasilnya sama ya. Hasilnya adalah 46,8. Berarti udah nih, selesai teman-teman. Selesai. Nah, ini hasilnya. Nah, Tsukamoto tadi nih. Ya, Tsukamoto tadi. Nih. Jadi ternyata hasilnya ya 46,8. Ini adalah Krips output-nya. Berarti mahasiswa dengan IPK 295 dengan gaji orang tua 7,5 juta, itu nilai kelayakannya adalah 46,8. Berarti kalau dibandingkan dengan mahasiswa yang sebelumnya yang gaji orang tuanya cuma 2,5 juta, berarti ini kalah ya, kalah layak berarti. Kalah layak ya, lebih layak yang tadi gitu. Nah, Pak, kenapa yang sebelumnya tadi, mahasiswa yang sebelumnya kok nggak pakai Tsukamoto? Eee, Sejujurnya saya lupa tadi. Saya lupa ya, harusnya pakai Tsukamoto, tapi berhubung tadi cuma ada satu output ya, satu X tadi ya, maka tanpa Tsukamoto juga sama hasilnya, ya. Tanpa Tsukamoto sebenarnya sama hasilnya, ya. Itu ya. Jadi mohon maaf ya, tadi sebenarnya saya lupa gitu ya. Ketahuan tuh saya lupa. Jadi sebetulnya defalsification, jadi setelah kita mencari berapa X-nya ini ya, berapa X-nya, itu selesaikan dengan Tsukamoto. Nih, selesaikan dengan Tsukamoto ini. Nah, Tsukamoto ini adalah teknik dasar di defalsification. Dia cuma salah satu teknik saja ya. Sebenarnya selain Tsukamoto ada teknik defalsification yang lain. Ada namanya Mamdani, ada namanya Sugeno. Tapi kita nggak bahas di sini mungkin karena waktunya nggak cukup ya. Dan juga mungkin nanti Anda bingung gitu ya. Nah, Anda pahami dulu yang ini ya. Udah, sekarang selesai nih. Ya, beres nih. Ini namanya reasoning menggunakan fuzzy logic atau fuzzy system. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi bahwa tadi inferensinya ini kita udah selesaikan ya. Selesai. Jadi reasoning dengan fuzzy itu ada 3 tahap. Pertama fuzzification, kedua inferensi, ketiga defuzzification. Ya, ketiga defuzzification. Nah, fuzzification itu yang ini ya. Jadi inputnya tadi apa, kita ubah menjadi derajat keanggotaan. Nah, input tadi ya, input mentah tadi diubah jadi fuzzy input seperti ini. Berupa derajat keanggotaan kayak gini ya. Nah, pakai apa ngubahnya? Pakai fungsi keanggotaan ini. Jadi di sini Anda perlu membuat fungsi keanggotaan dulu. Nah, setelah selesai ya, output dari fuzzification masukkan ke inferensi, tahap kedua nih. Inferensi, cocokkan di sini ya, rule-nya cocokin. Jadi sedang pasangin dengan kecil, dapatnya apa? Kemudian sedang cocokin dengan besar juga dapatnya apa gitu. Tinggi dengan kecil dapatnya apa? Tinggi dengan besar dapatnya apa ya. Ini yang IPK, ini yang gaji. Ya, ini rule-nya. Ini yang IPK, ini yang gaji. Nah, rule ini seperti saya bilang tadi ya, rule ini harus dibangun dengan knowledge, harus ada knowledge-nya.
ya nggak boleh ngasal. Nah, kemudian nanti dapat nih ya, ini yang kita lingkari tadi ini, ya keputusan yang dapat tadi kita jabarkan dengan rule begini. Karena ada 4 titik yang ada 4 keputusan yang kita tandai di sini, maka ada 4 rule di sini teman-teman. 4 rule ya. Nih, rule yang pertama tuh yang ini ya, sedang sama kecil, layak gitu ya. Sedang dengan besar yang ini, tidak layak. Kemudian tinggi dengan kecil, ini layak ya. Terakhir dengan tinggi dengan besar ya. IPK tinggi, gaji besar, layak. Ya. Kemudian ini angka-angka ini dapat dari mana? Nih, dapat dari sini. Jadi sedang tadi berapa derajatnya, masukkan di sini. Kecil berapa derajatnya, masukkan di sini. Kemudian untuk mendapatkan angka di sini, cari yang paling kecil di antara kedua ini. Gitu ya. Kemudian terakhir tadi ini, kalau layaknya ada yang sama, cari layak yang paling besar nilainya. Nah, layak ini sama ini kan diambil tadi ya. Nah, ini hasil fuzzy output-nya masukkan ke defuzzification. Ini 0,58 tadi punya siapa? Oh, punya tidak layak. Berarti dia tembakkan ke grafik tidak layak. 0,42 punya siapa? Oh, punyanya ini layak. Tembakkan ke sini. Tarik ke bawah, ternyata hitung X-nya berapa. X1 berapa, X2 berapa ya. Jadi ini masing-masing tarik ke bawah gitu. Dapat X-nya berapa, hitung ke Tsukamoto. Dapatlah ini hasil akhirnya. Tsukamoto tadi caranya ini ya. Derajatnya dikali X-nya. Derajatnya dikali X-nya. Dibagi total derajatnya. Itulah output akhirnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Saya yakin pasti nanti ada yang banyak yang bingung. Kalau ada yang bingung nanti insya Allah kita akan coba bahas minggu depan ya. Di perkuliahan minggu depan kita akan Zoom insya Allah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.